Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah datang kembali ke channel Gubuk Sains. Oke, kembali lagi ke channel Gubuk Sains. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah subscribe, like, dan share. Pada video kali ini, kita nanti akan membahas TWK, soal-soal khusus integritas. Dimana soal ini ada 10, teman-teman bisa berlatih menyiapkan selembar kertas, kemudian menjawabnya. Nanti ada jeda pause sejenak per soalnya sebelum jawaban dan pembahasan dimunculkan seperti itu. Jadi silakan teman-teman bersiap diri. Kemudian saya juga menghimbau pada rekan-rekan semua agar tetap menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan seperti itu. Oke ya, kita mulai saja. Nomor 1, seseorang yang bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, baik yang berasal dari kode etik di tempat dia bekerja, di lingkungan masyarakat, maupun nilai moral secara pribadi, merupakan cerminan dari orang yang A. bertanggung jawab, B. memiliki jiwa sosial yang tinggi, C. mampu menjaga kepercayaan, D. profesional, E. berintegritas. Maka jawabannya adalah E. Opsi E adalah jawaban yang tepat. Berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, atau nilai-nilai tersebut berasal dari nilai-nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Oke, nomor 2. Seorang aparatur sipil negara atau ASN harus memiliki dan menjunjung tinggi integritas. Berikut ini yang bukan termasuk ciri ASN yang berintegritas adalah A. Memiliki integritas pribadi, B. Berkepribadian ganda sesuai moral dan etika, C. Satunya perkataan dan perbuatan, D. Patuh pada kode etik yang telah disepakati, atau E. Tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki. Maka jawabannya adalah B. Opsi B bukan termasuk ciri ASN yang berintegritas. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Memiliki integritas pribadi, berkepribadian utuh sesuai moral dan etika, satunya perkataan dan perbuatan, patuh pada kode etik yang telah disepakati, tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki, dan menjadi panutan. Nomor 3. Berikut ini adalah posisi atau kategori yang menerapkan nilai integritas, kecuali A. Pemerintah pusat dan daerah, B. DPR, DPRD, dan DPD, C. Pejabat setingkat menteri, D. Hakim, E. Koruptor. Maka jawabannya adalah E. Opsi E adalah kategori yang sangat tidak memiliki integritas, yang bisa saja merasuki setiap posisi dan jabatan di pemerintahan. Untuk itu, kategori ini menjadi perhatian khusus yang harus dicegah dan ditangani dengan seksama, karena dapat merugikan negara serta rakyat. Lanjut, nomor 4. Integritas yang mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat, seperti membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan, adalah manfaat integritas secara A. Fisik, B. Intelektual, C. Emosional, D. Sosial, atau E. Spiritual. Maka jawabannya adalah D. Manfaat integritas secara sosial adalah
mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat, misalnya membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Nomor 5, dokumen fakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dokumen tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor A 49 tahun 2011, B 43 tahun 1999, C 23 tahun 2019, D 5 tahun 2014, atau E 5 tahun 2017. Maka jawabannya adalah A. Pembahasannya yaitu fakta integritas sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum fakta integritas di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Nomor 6, kredibilitas terbangun melalui dua unsur yang sangat penting yaitu kapabilitas atau kompetensi dan pengalaman. Maka akan sulit rasanya jika ada seorang atasan atau seorang pemimpin yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang yang ia pimpin. Berbeda dari kredibilitas, integritas juga sangat erat hubungannya dengan atasan atau pemimpin yang dibangun melalui tiga unsur nilai penting yaitu A. Nilai dari pemimpin, kemampuan dan kerjasama. B. Nilai pada diri seorang pemimpin, nilai yang dianut oleh pemimpin, dan nilai yang ada di sekitar pemimpin. C. Nilai-nilai kepercayaan, keyakinan, dan keagamaan. D. Nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin, konsistensi, dan komitmen. Atau E. Nilai ketakwaan, kebijaksanaan, dan kejujuran. Maka jawabannya adalah D. Kredibilitas terbangun melalui dua unsur yang sangat penting, yaitu kapabilitas, kompetensi, dan pengalaman. Sementara itu, integritas dibangun melalui tiga unsur penting, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin, konsistensi, dan komitmen. Nomor 7, istilah integritas dan kredibilitas sering disamakan di dalam diri seseorang, terlebih pada seorang pemimpin. Sebenarnya, kedua istilah ini memiliki kesamaan, yaitu keduanya menjadi sumber terbentuknya trust atau kepercayaan. Namun, keduanya berbeda dalam A. Integritas menyangkut tentang pola pikir dan pikiran, sedangkan kredibilitas berkaitan dengan hati atau heart. B. Integritas adalah keyakinan atau kepercayaan diri seseorang, sedangkan kredibilitas adalah tanggung jawab seseorang terhadap kepercayaannya. C. Integritas berkaitan dengan hati atau heart, sementara kredibilitas berhubungan dengan otak, pikiran, atau pola pikir. D. Integritas lebih difokuskan pada pikiran, sementara kredibilitas lebih ditekankan pada aspek perilaku. Atau E. Integritas dan kredibilitas tidak berbeda secara mencolok karena keduanya sebagai alat mencapai kepercayaan atau trust masyarakat. Maka jawabannya adalah C. Pada pembahasannya, yaitu perbedaannya adalah kredibilitas lebih menyangkut otak atau pola pikir, head, yaitu kemampuan olah pikir yang mencakup intelijensia, kompetensi, keterampilan atau hard skill. Sementara integritas itu lebih menyangkut tentang hati atau heart, yaitu kemampuan olah nurani seperti kejujuran, ketulusan, komitmen, dan sebagainya. Oke, nomor 8. Integritas seorang aparatur sipil negara atau ASN akan diuji saat melaksanakan nilai dasar etika publik. Berikut ini yang tidak termasuk dalam etika publik adalah A. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. B. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. C. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada beberapa golongan.
D. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, santun, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya, dan berhasil guna. Atau E. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Maka jawabannya adalah C. Opsi C tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam etika publik, karena pertanggungjawaban dilakukan bukan pada golongan, melainkan harus kepada publik melalui instansinya. Kemudian nomor 9, seorang PNS atau P3K yang berintegritas harus memiliki sikap akuntabel. Akuntabel tersebut mengandung arti A. Pertanggungjawaban yang harus dicapai, B. Kewajiban untuk bertanggung jawab, C. Mudah dipercaya, D. Tidak mudah memberikan kepercayaan, atau E. Mengerjakan tugas apa adanya. Maka jawabannya adalah A. Pembahasannya yaitu dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Oke, soal nomor terakhir, nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan aspek-aspek dalam akuntabilitas adalah A. Accountability is a relationship. B. Accountability is results oriented. C. Accountability requires reporting. D. Accountability improves performance. E. Accountability without consequences. Maka jawabannya adalah E. Opsi E, yaitu accountability without consequences, memiliki pengertian akuntabilitas tidak memiliki konsekuensi. Padahal konsekuensi sangatlah diperlukan dalam akuntabilitas. Atau accountability is meaningless without consequences, seperti penghargaan atau sanksi. Oke, itu tadi 10 soal khusus kategori integritas di dalam TWK, Tes Wawasan Kebangsaan, SKD, CPNS, dan P3K pada tahun 2001 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang sedang mempersiapkan ujian nanti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Ditunggu video selanjutnya. Selamat belajar dan selamat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.